warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita melanjutkan materi yang kemarin, kelas 9 kemarin kita membahas mengenai kalian Ibu suruh mencari sifat bambu dan rotan secara umum. Nah, sekarang kalian masuk ke materi selanjutnya mengenai motif ragam hias di Nusantara. Kalian buka di halaman 15, itu ada beberapa motif ragam hias di Nusantara. Di Indonesia tersendiri itu banyak sekali motif ragam hiasnya, Nak, karena kita banyak sekali kerajinan-kerajinan dan banyak sekali motif-motif ragam hias yang dihasilkan oleh berbagai macam provinsi atau daerah. Jadi ini ada beberapa, ada 10 motif ragam hias di Nusantara yang harus kalian dan wajib kalian tahu beberapa macam motifnya. Yang pertama kita akan bahas itu motif ragam hias Pajajaran. Kalian buka halaman 15 ya. Di halaman 15 itu menjelaskan motif ragam hias Pajajaran. Jadi motif ini berbentuk ukel ya, seperti tanda koma dari daun pakis dan berbentuk bulat ya, bentuknya itu serbah bulat. Jadi itu motif ragam hias Pajajaran itu serbah bulat ya, seperti daun pakis. Jadi seperti daun pakis. Jadi Pajajaran ini terletak di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Jadi kalau kalian ingin melihat langsung motifnya itu kayak mana, itu kalian bisa berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Jadi di situ ada motif ragam hias Pajajaran pada saat kerajaan Pajajaran ya. Nih, motifnya itu ukel. Jadi serba bulat ya, nah ya, seperti daun pakis. Pokoknya itu intinya. Kalau motif ragam hias Pajajaran adalah motif yang berbentuk ukel seperti tanda koma, sama seperti kayak daun pakis, tapi dia tuh serba bulat. Oke, itu motif ragam hias Pajajaran. Yang kedua, motif ragam hias Majapahit. Oke ya, motif ragam hias Majapahit, kalian bisa lihat gambar di samping itu motif ragam hias Majapahit. Kalau secara detail, kalau kalian lihat ini hampir sama dengan ragam hias di Pajajaran, tapi di sini kalian lihat di ujung ya, di ujung ukelnya, di ujungnya itu berbentuk bulatan dan krawingan cekungan ya, terdiri atas ujung ukel dan daun-daun waru maupun pakis. Jadi masih berbau daun pakis. Kalau kalian lihat ini hampir sama motifnya dengan si motif ragam hias Pajajaran. Itu Majapahit ya. Kalau Majapahit itu terletak di Jawa Timur, Nak. Jawa Timur, kerajaan Hindu dan Buddha kalau kerajaan Majapahit itu. Terus yang ketiga, motif ragam hias Bali. Kalian lihat di samping ini ada motif ragam hias Bali. Kalau kalian lihat itu hampir sama juga sama motif ragam hias Pajajaran. Tapi di sini terletak perbedaannya terletak pada ujung ukel. Tuh, ujung ukelnya itu dihiasi dengan sehelai patran. Oke ya, itu yang namanya motif ragam hias Bali. Terletak perbedaannya dengan Pajajaran itu terletak pada ujung ukelnya. Kalau yang di Bali ini ujung ukelnya itu dihiasi dengan sehelai patran. Oke, itu yang ketiga motif ragam hias Bali. Terus kita balik lagi ke 4, itu motif ragam hias Mataram. Di kerajaan Mataram ini ada motif hiasnya. Nah,
Oke, motif ragam hias Mataram itu terletak di Kota Gede Yogyakarta ya. Mataram itu terletak di Kota Gede Yogyakarta. Bentuknya mirip bentuk cawenan-cawenan pada wayang, pakaian wayang ya, cawenan pakaian wayang. Jadi bisa disimpulkan motif Mataram ini mengambil motif ukiran wayang Purwa Kerajaan Demak ya, wayang Purwa Kerajaan Demak di Yogyakarta. Jadi motif ini yang kalian lihat di sini, motifnya ini berupa bentuknya kayak cawenan pakaian wayang. Oke ya, ini namanya motif ragam hias Mataram. Oke, yang kelima itu motif ragam hias Jepara. Ragam hias Jepara ini diproduksi langsung oleh penduduk Jepara, nah ya, penduduk Jepara di Jawa Tengah. Jepara terletak di Jawa Tengah. Jadi ini hasil dari penduduk Jepara yang penduduk Jepara itu biasanya digunakan untuk perhiasan rumah tangga. Ini hasil dari penduduk Jepara. Ini namanya motif ragam hias Jepara. Yang keenam, kita masuk ke motif ragam hiasnya Madura, Jawa Timur. Jadi Madura itu kalian lihat ini motif ragam hias Madura. Kalian bisa lihat di sini Madura ini mempunyai corak yang khas banget. Bentuk daunnya agak kaku ya. Biasanya juga untuk perhiasan kamar. Ya, perhiasan kamar ya, perhiasan dinding ya. Itu ragam hias ini diwujudkan berlapis ya, berlapis-lapis atau bersusun. Daun yang agak di sebelah muka berpisah dengan daun yang di belakang, tetapi merupakan satu rangkaian. Jadi kalau motif ragam hias Madura ini ya khasnya itu di daunnya, daun-daunnya tuh agak kaku. Oke ya, itu motif ragam hias Madura. Sekarang yang ke-7 kita membahas tentang motif ragam hiasnya Cirebon. Oke, Jawa Barat, Cirebon ya. Cirebon ini dapat dibedakan menjadi 3 hiasan. Motif ragam hiasnya ya, ini dapat dibedakan menjadi 3 hiasan. 3 hiasan atau 3 bagian ya, 3 bagian. Yaitu ragam hias awan, bukit batu karang, dan yang ketiga itu motif tumbuh-tumbuhan. Jadi ada 3 bagian di motif ragam hias Cirebon ini, ada 3 bagian. Yang pertama itu ragam hias awan, yang kedua bukit batu karang, dan yang ketiga itu motif tumbuh-tumbuhan ya, motif tumbuh-tumbuhan. Jadi ada 3 ya, masing-masing mempunyai ciri khasnya ya, yang menunjukkan perbedaan antara satu sama lainnya. Itu motif ragam hias Cirebon. Jadi kalian bisa lihat di samping, ini motif ragam hias Cirebon. Ini biasanya kalian pernah lihat di batik-batik ya, di batik-batik Cirebon tuh ada yang bentuknya kayak gini, mempunyai satu sisi yang sama. Kalau ragam hias awan ini kayak ragam hias awannya, ini contohnya dapat diketahui dengan adanya garis sudut menyudut yang terpanjang dari pilin berupa belah ketupat yang letaknya mendatar. Nah, ini kayak gini. Ini namanya contoh ragam hias awan dari motif ragam hias Cirebon. Itu ya. Yang ke-8 ini motif ragam hias Pekalongan. Pekalongan itu terletak di mana? Jawa Tengah. Oke. Motif hias Pekalongan ini yang kalian lihat di samping nih, ini termasuk seni ukir yang tidak kalah dengan motif yang lain dan mempunyai corak tersendiri ya.
dengan corak bunga dan buah seperti bangkung. Jadi aksen geometrisnya terdiri kayak berupa lingkaran, bujur, persegi, bujur sangkar, dan lain-lain. Banyak aksen dari motif ragam hias Pekalongan ini. Mungkin ya banyak sekali. Dengan corak bunga dan buahnya juga ada. Ini namanya motif ragam hias Pekalongan. Ini contohnya. Dan yang ke-9, ini motif ragam hias Surakarta di Jawa Tengah. Motif ragam hias Surakarta ini mengambil gubahan patrari dan ukel pakis, lagi-lagi Pakistan ya, yang sedang menjalar dengan bebas. Jadi kalau pakis itu memang bentuknya bagus banget, Mak. Kalau kalian pernah lihat sayur pakis ya, daun pakis itu bentuknya ukelan di ujung-ujungnya itu ukuran bagus banget. Itu daun pakis ya, berbentuk cembung dan cekung yang dilengkapi dengan buah dan bunga. Itu namanya motif ragam Surakarta ya, mengambil gubahan patrari dan ukel pakis yang sedang menjalar dengan bebas. Oke, bentuk cembung dan cekung yang dilengkapi dengan buah dan bunga. Paham? Dari situ, itu yang ke-9 ya, motif ragam hias Surakarta. Dan yang 10 terakhir, yang 10 ini motif ragam hiasnya Yogyakarta. Oke, motif ragam hias Yogyakarta ini mengambil gubahan sulur-sulur yang berbentuk lilin tegar ya, sulur bunga yang sebetulnya akar gantung melilit menyerupai tali yang bergelombang. Jadi kalau kalian lihat contohnya di samping ini tuh, bagus banget ya, bunga kayak bunga yang menjulur dan bergelombang, itu kayak bunga, bagus banget. Ini yang namanya motif ragam hiasnya Yogyakarta, bagus ya. Itulah 10 motif ragam hias yang ada di Nusantara. Jadi ada 10, itu pembahasannya ada 10. Kalian bisa lihat di buku kalian dan kalian bisa pelajari itu motif ragam hias. Nah, hari ini kalian tidak ada tugas, Nak. Hari ini tidak ada tugas, kita materi saja untuk pertemuan kali ini. Nanti di persiapan pertemuan minggu depan itu ada praktek. Kita kayak ulangan praktek ya, ulangan harian praktek. Ibu tidak ada ulangan materinya, tapi ada ulangan prakteknya. Tapi nanti ibu ada video secara simbolisnya tentang pembuatan yang akan kalian praktekin, yang mudah dan yang bisa kalian dapatin dengan mudah di rumah. Jadi tunggu aja, stay tune dulu.